Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Heril. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Eh, jadi apa tujuan yang akan kita capai dari percakapan kita hari ini? Pak bisa diulang? Apa tujuan yang akan kita capai pada coaching atau pertemuan kita hari ini? Tentunya mencari solusi atau mendapatkan solusi dari eh, masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Oh, jadi kita akan sebisa mungkin mendapatkan solusi dari masalah yang Ibu hadapi. Kalau bisa tahu masalah yang Ibu Ira hadapi ini masalah yang seperti apa? Ya, yang masalah yang saya hadapi sekarang di sekolah yaitu terkait pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan sejawat, di mana utamanya yang guru-guru senior, mereka masih melakukan baik model pembelajaran, media masih secara konvensional, metode ceramah, itu saja, tidak ada eh, artinya tidak ada variasi pembelajaran yang dilakukan baik metode maupun media yang digunakan. Uh, Oke, jadi masalahnya adalah kurang variatifnya metode pembelajaran digunakan oleh rekan sejawat Ibu Ira ya. Iya. Dari mana kemudian Ibu Ira menyimpulkan bahwa guru-guru yang lain ini kurang variatif? Iya, dengan melihat uh, pada saat mereka menjalankan pembelajaran, mereka masih berfokus pada buku paket, tidak memanfaatkan media-media yang disediakan oleh sekolah seperti PPT, padahal alat itu disediakan di sekolah. Dia tidak memanfaatkan alat itu untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan lebih bervariatif. Nah, terus apa kemudian kekuatan yang Ibu punya sehingga nanti akan mendapatkan solusi dari masalah ini? Kekuatan seperti apa yang Yang kita punya? yang saya punya itu yaitu yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak ini, mungkin bisa saya salurkan ke mereka tentang bagaimana memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa, bagaimana memberikan yang pembelajaran yang sesuai kebutuhan mereka, sehingga dalam melakukan pembelajaran anak-anak itu merasa senang, bahagia, dan tujuan pembelajaran yang kita inginkan bisa tercapai. Baik, jadi karena status Ibu sebagai guru penggerak, ini menjadi kekuatan besar yang Ibu punya ya. Iya. Nah, saya lanjut lagi. Kira-kira kalau misalnya hambatan seperti apa yang kira-kira akan muncul pada saat Ibu nanti mencari solusi dari masalahnya Ibu? Hambatan yang mungkin akan saya hadapi dari teman sejawat itu sendiri. Apakah mereka bersedia untuk saya berbagi pengetahuan dan pengalaman yang sudah saya dapatkan atau tidak? Itu saya rasa hambatan yang paling yang akan saya temui untuk dalam dalam mencari solusi dari masalah yang saya hadapi. Jadi ini masalah ini juga yang menjadi hambatannya karena rekan sejawatnya Ibu yang kemudian nanti ditakutkan pada Iya. saat sudah dibuatkan planning ternyata masih tidak mau untuk ikut belajar.
Nah, Iya, biasanya tapi karena sibuk atau iya, bagaimana ada alasan. Iya. tapi tentunya sampai hari ini Ibu sudah menyusun rencana untuk solusi ini kan? Iya, saya Siap. sudah ada rencana apa-apa yang menurut saya bisa bisa untuk membantu rekan-rekan sejawat untuk merubah mindset mereka tentang memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Bisa dijabarkan mungkin Ibu seperti apa kira-kira rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Eh, Rencana yang akan saya lakukan itu yang pertama dengan eh, melakukan seperti pendampingan per individu kepada teman sejawat. Selain itu juga saya berencana untuk melakukan seperti pelatihan atau diseminasi khusus untuk di sekolah saya sendiri. Ya. Oh, oke, jadi Ibu nanti rencananya akan melakukan diseminasi atau semacam pelatihan kecil ya di sekolah Iya. untuk Dan baik. pendampingan per individu. Oke, pendampingan per individu. Per Nah, individu. kembali lagi yang saya tanyakan ini, kan tadi ada hambatan, takutnya hambatan itu akan Iya, mengganggu rencana aksi yang Ibu jalankan. Nah, bagaimana cara betul. nanti mengatasi hambatan tadi itu? Bahwa nanti sudah Meki siapkan planning bahwa akan adakan pendampingan, tapi tetap teman-teman yang mau didampingi ini masih enggan untuk ikut. Iya, yang mungkin akan saya lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan berkomunikasi tentunya dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di sekolah tentang rencana saya itu dan kapan waktu pelaksanaan. Dan untuk waktu pelaksanaan tentunya saya akan memilih waktu di mana teman-teman di sekolah itu tidak sedang sibuk atau mengajar. Artinya saya ambil di luar jam mengajar. Iya. Oke, jadi sebenarnya solusi yang Ibu tawarkan ini sudah sangat bagus karena melibatkan kepala sekolah, bahkan sebisa mungkin mengatur jadwal yang tidak bertepatan dengan jadwal kegiatan mengajar teman-teman itu juga. Iya. Selain itu Ibu, siapa kira-kira lagi yang kita libatkan untuk membantu kita dalam menjalankan program tersebut? Oh, hanya itu selain kepala sekolah dan teman-teman di sekolah sendiri itu, teman-teman sejawat. Oke. Seberapa yakin Ibu dengan komitmen yang sudah Ibu buat dan rencana yang sudah Ibu rancang juga? Untuk yakinnya saya belum bisa pastikan bagaimana karena ini kan baru rencana. Jadi saya belum bisa pastikan, tapi harapan saya dengan solusi ini bisa merubah mindset teman-teman di sekolah tentang pembelajaran sehingga apa yang saya harapkan bisa tercapai. Oke, baik. Jadi saya rasa uh, kita sudah menemukan solusi dari masalahnya Ibu, bahkan kita sudah atur waktunya apa segala macam, kita sudah mau melibatkan kepala sekolah sebagai pembuat keputusan tentunya. Semoga kegiatan yang akan Ibu jalankan untuk setidaknya menghilangkan masalah yang ada di sekolahnya Ibu itu bisa berjalan dengan baik. Ini pertanyaan terakhir, yaitu kira-kira apa yang akan kita lakukan lagi setelah coaching ini, atau tindak lanjut seperti apa yang kita butuhkan setelah coaching ini nantinya?
Ya, setelah coaching ini rencana saya seperti yang saya katakan tadi, mungkin berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian mengatur jadwal di mana saya bisa melakukan diseminasi atau semacam pelatihan kecil di sekolah saya. Oke, baik. Saya rasa setelah ini, eh, apakah Ibu betul-betul sudah merasa senang dan tercerahkan bahwa Ibu telah menemukan solusi dari masalahnya Ibu? Iya, saya merasa senang karena sudah ada solusi dan untuk harapan saya semoga saya bisa rencana yang saya dapatkan ini atau solusi yang saya dapatkan bisa saya terapkan, bisa saya Ya, jalankan. semangat Ibu. Semoga apa yang Iya, Ibu semangat. rencanakan ini bisa berjalan dengan baik. Iya, bergerak, tergerak, menggerakkan. Ah, jadi sebenarnya bukan cuma rekan sejawat yang ingin kita tingkatkan kompetensinya, tapi Iya, terlebih kepada murid kita. iya. Oke, saya rasa cukup. Setidaknya kita sudah apa yang kita ketahui di sini kita bisa bagi ke teman-teman. Itu saja. Iya, betul sekali Bu. Hmm, apakah masih ada yang ingin kita sampaikan atau belum dirasa dapatkan pencerahan? Saya rasa cukup, Pak. Alhamdulillah. Artinya tujuan Iya, coaching karena kita. sudah mendapatkan solusi. Tinggal bagaimana saya seperti yang saya katakan tadi, tinggal bagaimana saya mengatur waktu, mengatur berkomunikasi dengan teman-teman dan kepala sekolah, mengatur waktu agar rencana itu bisa berjalan. Ya, baik Bu. Nah, kalau seperti itu terima kasih atas kehadiran Ibu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baik, Heril. refleksi lagi Kak. Iya, lanjut. Oke, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi atau setelah di coaching? Setelah di coaching tentunya yang tadinya seperti ada beban, kita bisa berbagi dengan Bapak, terus bisa dari percakapan ini akhirnya saya bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang saya hadapi. Baik, artinya uh, sedikit lega lah karena masalah yang Iya, selama ini tersimpan akhirnya bisa disampaikan dan menemukan iya. sendiri seperti itu. Alhamdulillah.